Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah berzanji itu sudah mendekati kesyirikan atau bagaimana Ustadz? Syukran. Nah, membaca barzanji itu pertama tidak boleh dijadikan sebagai wirid bacaan. Kalaupun kita membacanya adalah kita mempelajarinya dan mengkajinya, bukan dijadikan sebagai wirid bacaan atau doa, karena dia adalah merupakan sebuah penuturan riwayat dan kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan wirid sebuah bacaan, tetapi dia adalah sebuah cerita tentang kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih, di dalamnya terdapat banyak kedustaan berdasarkan hadis-hadis yang palsu seputar masalah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apabila seorang Muslim membacanya, ya, dijadikannya sebagai wirid, maka kita katakan itu adalah sesuatu yang bid'ah. Tetapi jikalau dia mempelajarinya, mengkajinya, maka itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sehingga kemudian kita dapat mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa diterima dan mana yang harus ditolak dari riwayat-riwayat yang ada di dalamnya. Ya, tetapi menjadikannya sebagai wirid bacaan, maka kita katakan menetapkan sebuah bacaan atau lafaz di dalam ibadah, maka hal itu membutuhkan dalil Allah. Sebenarnya baik kalau itu dikaji secara rinci, per pembahasan dikaji, dijabarkan, diambil hikmahnya, ya, itu sangat baik sekali. Tetapi ketika dibaca, dinadomkan, dinyanyikan, dilakukan, nah ini sesuatu yang perlu dikaji panjang. Ini sesuatu yang perlu dikaji panjang. Kenapa? Karena mencakup sebuah keyakinan, sebuah akidah, di mana kita itu dalam berkeyakinan atau dalam mengamalkan ibadah harus kembali kepada dalil. Nih, harus kembali kepada dalilnya. Kalau di sana memang ada penjelasan seperti itu, tapi sejauh yang saya ketahui tidak ada penjelasan di dalam kitab Barzanji sendiri bahwa Nabi Muhammad akan datang, arwahnya akan datang, itu tidak. Ini, maka barangkali mungkin perlu adanya pembahasan atau kajian daripada kitab Barzanji itu sendiri. Saya sudah seringkali sampaikan kepada saudara-saudara kita yang membacakan Barzanji ini, supaya kalau bisa dikaji, jangan hanya dibaca. Sebuah keyakinan, ya, sebuah amal atau keyakinan itu harus dikembalikan kepada dalilnya. Ada dalilnya apa tidak? Kalau tidak, ya sudah, tidak usah kita punya keyakinan begitu. Adapun orang membaca, mengkaji daripada sirah Nabi Muhammad SAW itu adalah baik. Mau pakai kitab mana saja. Kitabnya Imam Barzanji boleh, ya. Kitabnya Imam Al-Buti boleh, ya. Kitabnya Ibnu Hisham boleh, kitabnya Ibnu Katsir boleh. Yang penting apa? Kita bisa meneladani kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang lebih utama lagi adalah, ya, mengamalkan perintah-perintah yang terkandung dalam sejarah itu yang paling penting. Katanya membaca Barzanji itu bid'ah. Iya, karena Nabi tak pernah mengajarkan Barzanji. Barzanji itu nama orang, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dia alumni Al-Azhar Mesir, dulu senior. Lalu kemudian dia diangkat pada masa kerajaan Turki Utsmani, diangkatlah menjadi mufti di Yaman. Kampungnya di Madinah. Setelah itu dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ditulisnyalah syair Al-Barzanji. Itulah yang banyak dibaca di negeri Melayu. Dan isi daripada Al-Barzanji itu pula
sejarah Nabi, puji-pujian kepada Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya umum. Ketika Nabi sedang duduk, datanglah seorang sahabat memuji-muji Nabi. Dipujinya Nabi, diagungkannya Nabi. Lalu kemudian Nabi mendengar pujian tadi, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Tapi ada hadis lain katanya Nabi, kalau ada orang muji-muji kamu, fahsu ala wujuhmu turab. Ambil debu, lemparkan ke wajahnya. Kalau memuji yang melampau-lampau, la tatruni kama ataratin nasara al-masih. Jangan kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih. Bagaimana orang Nasrani memuji Al-Masih? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Siapa yang mengatakan Muhammad anak Tuhan atau ada unsur Tuhan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dilarang. Adapun sekedar memuji, maka Nabi saat ada sahabat memuji dia, sakata, Nabi diam, gotabassama, dan Nabi tersenyum selama pujian tak terlalu melampau-lampau. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji ditulisnya lah syair yang terkenal sampai ke kampung halaman kita di negeri Melayu, syair Al-Barzanji. Tapi di Palembang mereka tak baca Barzanji. Mereka baca apa di Palembang? Mereka baca Simtud Durar. Karena di Palembang banyak habaib, maka dibawalah habaib, puji-pujian yang ditulis oleh habaib dari Hadramaut Tarim Yaman, Simtud Durar. Kemudian di Jawa mereka baca Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Lalu kemudian ada lagi sekarang yang baru masih hidup penulisnya, itu Habib Umar bin Hafiz, juru bicara seluruh habaib dunia yang kemarin datang ke Jakarta. Habib Umar bin Hafiz menulis satu kitab maulid, puji-pujian dan sejarah Nabi dalam bentuk syair-syair, yaitu berjudul, nama kitabnya Ad-Diya'ul Lami'. Nah, jadi oleh sebab itu ini perbuatan masih dipayungi oleh dalil umum. Man ahdasa, siapa yang membuat amal ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalil umumnya sama sekali. Malam ini kita ngaji hadis bersama. Hadis yang ke-5, pertemuan yang ke-6, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Ummi Abdullah, man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, mengada-adakan, menciptakan, berkreasi, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan.